Pemirsa, media sosial digemparkan dengan laporan kasus pemerkosaan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa pemerkosaan tersebut diduga dilakukan dokter residen anestesi yang memberikan obat bius hingga membuat pasien tidak sadarkan diri. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Chandra diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 atas tersangka Harun Masiku dan Doni Tri Istiqomah. Ya, usai diperiksa KPK, Joko mengaku tidak mengenal Harun Masiku dan membantah kabar pernah bertemu dengan Harun di Singapura. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun yang kini tengah menjadi buronan KPK. Selain tidak mengenal Harun Masiku, Joko juga tidak mengenal Doni Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja, Pak? Tidak kenal. Jadi nggak kenal, Pak? Masalah jalan, Pak. Pertanyaan, Pak? Iya, masalah jalan, Pak. Tenang aja. Kita sambil jalan. Nggak kenal, Pak. Saya nggak kenal, Pak. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya, Pak, katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak. Apa benar, Pak? oh ya, nggak betul. Kenal aja, enggak. Gimana udah. Tapi kalau sama Doni Tri Istiqomah kenal, Pak? Udah ya? Doni Tri Istiqomah. Tidak. Kalau soal Pak Hasto kenal, Pak? Hah? Kalau soal... Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menjalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Luki menyebutkan dirinya telah mengklarifikasi bahwa dirinya liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi, termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Kepada Kementerian Dalam Negeri ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi terkait tentang berangkat ya, secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah
saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD. Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, kan hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Sudah saya lakukan, tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua kan. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta. Ya, sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur Lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu, terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan.